Today we're gonna talk again about singular and plural, part 2. So let's check this out. Okay, now rule number 5. Most nouns ending in O preceded by a consonant is formed into a plural by adding es. Nah, jadi kalau misalnya kata bendanya ini berakhiran huruf O, lalu sebelumnya itu adalah huruf konsonan, jadi kita mengubahnya menjadi plural itu hanya menambahkan es di belakangnya ya. Di sini contohnya adalah hero. Nah, jadi hero sebelum huruf O kan itu R. Nah, itu kan konsonan. Jadi ketika berubah jadi plural menjadi heroes, tambahkan E dan S di belakang hero. Most noun ending in O preceded by a vowel is formed into a plural by adding S. Nah, sedangkan kalau misalnya kata bendanya itu berakhiran O, tapi sebelumnya itu adalah huruf vokal. Nah, kita mengubah ke plural hanya menambahkan S saja. Nah, di sini contohnya adalah studio. Studio sebelum huruf O adalah I. Nah, kita ngubah ke pluralnya itu hanya tambahkan S saja, jadi studios, gitu ya. Okay, rule number 6. So, some nouns ending in F or V are made plural by changing F or V to fast. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat kata benda itu ada huruf F-nya atau huruf V gitu ya. Nah, untuk menjadikan plural, F-nya itu kita ganti jadi F ya, V gitu ya. Jadi V lalu tambahkan ES jadi fast. Nah, look at the example below. A knife. Nah, itu kalau misalnya knife-nya lebih dari satu jadi knives. Leaf, daun. Ketika daunnya banyak jadi leaves gitu ya. Jadi F yang tadi berubah jadi V, lalu tambahkan ES, knives, leaves. Rule number 7. Irregular plural nouns. Nah, jadi di sini keterangannya adalah nouns that do not become plural by adding s or es. Jadi kalau tadi tuh kan ada peraturannya nih, tambahkan s, tambahkan is, sedangkan di irregular itu kan artinya tidak beraturan. Nah, jadi ada loh kata benda yang ketika kita menjadikan dia plural, ini tidak beraturan, jadi tidak ada peraturannya. Look at the example. Ini seperti a man. Nah, tiba-tiba pas jadi plural, A-nya berubah jadi E, jadi two men. Lalu child. Nah, child, anak. Ketika anaknya banyak jadi anak-anak, childnya berubah jadi children. Selanjutnya ada goose, angsa. Nah, ketika angsanya banyak berubah jadi geese. Nah, there are no rules. Jadi kalau misalnya irregular ini berarti tidak beraturan ya. Kayak tidak beraturan berarti perubahannya itu beda-beda gitu. Okay, the last rule number 8. So irregular nouns that do not change at all when made plural. Nah, ada lagi nih kata benda tidak beraturan karena singular dan pluralnya itu tidak berubah sama sekali. Ya, some English nouns are identical in both the singular and the plural form. Many of these are names for animals. Nah, kebanyakan sih yang tidak berubah singular dan pluralnya itu adalah nama-nama animal. Nah, di sini contohnya ada fish, ikan ya. Kalau misalnya ikannya banyak, kita tetap bilangnya fish, bukan fishes gitu. Lalu ada sheep, domba. Nah, ketika dombanya banyak jadi sheep. Jadi nggak ada perubahan nih. To know understanding about this material, you could write down the answer in the comment from this mini quiz.
Nah, gimana penjelasannya tentang singular and plural? Nah, sini udah dibagi jadi 2 part ya. Kalau misalnya kelewat yang part 1-nya bisa lihat di video yang sebelumnya nih, yang ini. Nah, so thank you for watching. See you on the next video. Don't forget to like, subscribe, comment, and share this video if this video is useful for you. Bye-bye.